PDHK YouTube channel. Saya sering bayangkan saat waktu saya mulai menyembah Tuhan secara pribadi. Saya sering bayangkan Yesus ada di depan saya. Kalau saya mulai angkat tangan saya sama Dia, saya begitu dekat, Tuhan begitu intim, Tuhan begitu close. Bayangin hal itu waktu kamu mulai menyembah dan berdoa. Bayangkan Yesus ada di depan kita. Oke? Silakan dulu. Next. Mengangkat tangan ada dua. Yang pertama namanya yada. Yada itu dari Yehuda. Yehuda berarti pujian. Pujian harus membajak. Yada itu memberi pengakuan dengan tangan yang terbuka. Yang tadi Anda lakukan yada itu namanya. Ini yada. Kalau Anda kayak gini, nada. Ini yada. Yang kedua, tauda. This is tauda. Tauda seperti Anda sedang menebar sesuatu. Jadi kalau Anda seperti ini, Anda sedang buat. Kalau begini Anda yada. Kalau begini nada. Ya? Memberi pengakuan, penguluran tangan dalam pemujaan. Tapi coba ekspresikan itu, Anda akan feel good banget waktu kau mulai free sama Tuhan. Ya, tapi tolong lihat kiri kanan. Ya, jangan lihat kiri kanan. Ya, jangan bilang let's worship. Fuck. Oke, next. Bertepuk tangan. Coba kita tepuk tangan, kasih kita. Tepuk tangan ya. Dilatih saya makanya benar. Kalau nggak biasa duk langsung segini ya. Tepuk tangan di ketukan kedua di snare drumnya. Dik tas, dik tas, dik tas. Oke. Terus bersujud. Pernahkah Anda bersujud? Kalau saya doa, saya pas duduk di ranjang. Ada waktu dikala saya merasa bayangkan Tuhan minta saya bersujud. Saya pikirkan kita, terus saya akan bawa doa sama Tuhan. Ya, bersujud. Oke. Barah namanya. Berlutut dalam pengharapan memuji dan memberi hormat. Ya, cuman yang perutnya agak mengganjal, agak susah seperti yang bersujud. Ya. Enggak, Andre enggak. Ya. Oke. Mazmur 72 ayat 11 sampai 12 menari. Jadi di dalam pujian juga kita bisa menari. Menari kita mengekspresikan sebuah sukacita. Ya, Anda lihat kalau orang India dikit-dikit dia nari. Ya. Dikit-dikit dia nari. Dia nggak boleh lihat tembok atau tiang yang pegang dia nari bisa. Ya. Ya. Harta aja kalau ngomong bisa kayak nari. Ya, gerak semua deh. Ya, menari. Jadi kalau ada yang ngajak di PD misalnya, mari kita menari bagi Tuhan. Teman-teman jangan. Oke, coba. Oke. Bersyukurlah. Yuk kita bangkit berdiri. Saya ingin lihat kalian bisa menari atau tidak. Boleh geser kiri kanan sedikit. Nggak mesti terlalu padat. Ya.
Kalau yang namanya ada kakiku melompat naik. Jangan ada gitu. Kakiku melompat. Ekspresikan itu dalam sebuah tarian dan sebuah pujian bagi Tuhan. Oke? Next, bermain musik, zamar namanya. Terus, hening. Apakah dalam kalian tidak bisa memuji Tuhan? Yes. Maka itu kenapa biasanya habis penyembahan, take the quiet time, hening saja. Saya sangat menikmati saat-saat itu, saat-saat hening sama Tuhan, saat Tuhan mulai bicara dengan kita. Saat kita mulai memuji Dia, Tuhan sedang dengerin kita ngomong apa. Tuhan sedang dengerin lagunya kita. Tapi waktu kita mulai hening, kita sedang dengerin Tuhan mau ngomong apa sama kita. Oke? Next. Kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Terus, pertama mengundang hadirat Tuhan datang. Kenapa sih kita memuji Dia? Karena kita sedang bilang, come Lord in this place, come Jesus in this place. Lewat sebuah pujian dan penyembahan, kita sedang mengundang hadirat Tuhan datang. Heaven on earth. Saudara tahu kalau Tuhan datang, Dia datang dengan tangan kosong? No. Dia datang dengan setia kebutuhan kita. Doa Bapa kami apa? Jadilah kehendak-Mu di atas. Saat engkau sedang mengundang Dia, sorga sedang turun ke bumi. Dan apapun yang baik di sorga akan turun ke bumi. Amin. Maka itu masuklah dalam hadirat-Nya. Next. Sebuah pujian penyembahan yang masuk ke dalam hadirat Tuhan, maka di situ akan mengalir karunia-karunia Roh Kudus. Ya, jadi jangan takut. Memang ini harus dilatih. Ya, banyak saya melihat para pemimpin pujian itu takut banget. Udah habis penyembahan pengen langsung kelar, no? Benar ya? Habis penyembahan pengennya kalau bisa langsung finishing. No. Biarin nanti. Biarin kalau Tuhan mau angkat lagi angkat. Flowing with the Holy Spirit. Dan biarkan karunia-Nya itu turun nanti. Sabda pengetahuan kah? Karunia nubuat kah? Dan sebagainya. Ya. Persekutuan doa karismatik beberapa tahun ini kehilangan hal ini. Maka itu kenapa kita dari nasional kembali bicara soal karunia Roh Kudus. Sebuah persekutuan doa tanpa sebuah karunia Roh Kudus itu kayak ayam opor, nggak ada ayamnya, kuahnya doang. Orang ngapain datang persekutuan doa? Bukan karena dia merasa di tempat itu punya teman, tapi dia tahu di situ ada Tuhan. Amin. Di situ dia ketemu sama Yesus. Di situ dia dapat banyak hal dari segala yang dia perlukan. Maka itu kenapa kita penting sungguh-sungguh. Ya, jadi para pelayan pujian penyembahnya pikir bilang gini, saya bisa nyanyi, banyak penyanyi lebih bagus dari kita. Bukan itu. Yang Tuhan cari adalah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Next. Membuat Allah berperan ganti kita. Saya sudah ngomong tadi bagaimana Yosafat menghadapi hal itu, ya. Terus membuang musuh-musuh jiwa kita. Waktu Saul merasa tidak nyaman, dia panggil Daud. Lalu waktu Daud mulai mainkan kecapi, roh jahat mulai tinggalin Saul. Ya, maka itu yang bisa main musik bersyukur, yang tidak nggak apa-apa, Anda bisa bernyanyi. Maka itu kenapa waktu kita mulai merasakan jiwa kita tertekan, datang sama Tuhan, mulailah memuji Dia. Saat kau mulai memuji Tuhan, Tuhan sedang buang musuh-musuh jiwamu, pressure-mu, ketidaknyamananmu, ketidakdamai sejahteraanmu. Karena apa? Sekali lagi, heaven on earth. Oke, next. Melepaskan belenggu ikatan. Pernah baca waktu Paulus dan Silas di penjara? Bagaimana waktu di penjara mereka tetap berdoa dan
memuji Tuhan dan pintu penjara, dinding penjara, goyang roboh dan sebagainya, sampai kepala penjara itu akhirnya menerima Yesus. Apa yang sedang mengikat keluargamu hari ini? Apa yang sedang mengikat dirimu hari ini? Atau apa yang sedang mengikat temanmu hari-hari ini? Atau bahkan apa yang sedang mengikat diri kita sendiri? Kalau saya merasa saya seperti di pressure di alam spirit saya, alam roh saya akan ambil gitar saya, lalu saya akan mulai menyembah Tuhan. Jadi saya paling tahu, apalagi itu mendekati pelayanan saya. Dan kalau saya bilang saya akan doa di sebelah, tolong jangan diganggu. Dan dia udah tahu. Itu berarti saya lagi menghadapi sesuatu di spirit saya. Dan yang saya buat adalah saya akan datang sama Tuhan, saya akan menyembah Dia sampai pressure itu dipatahkan dalam hidup saya. Jelas? Oke? Yuk. Meruntuhkan benteng-benteng persoalan kita. Tadi seperti Yosua, ya. Dia memuji Tuhan dan semua benteng dirobohkan. Next. Memberikan kekuatan dan damai sejahtera. Pernahkah waktu kau mulai bernyanyi lagu apa ya, lagu pelannya? Kasih di mungkin hari itu kau butuhkan sebuah pertolongan daripada Tuhan, karena ada sebuah masalah atau pergumulan. Tiba-tiba ada sebuah lagu yang Tuhan taruh di hatimu, dan kau mulai nyanyikan, dan kau mulai mengalami kelepasan. Pernah seperti itu? Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikirkan hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikirkan hatiku. Sekali lagi, solusi saya cuma satu. Pada waktu kalau saya mulai punya pergumulan, saya akan datang di dalam hadirat Tuhan. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nyanyi lagu apa ya? Tiba-tiba Tuhan akan taruh lagu ini. Oh, oke. Saya mulai bernyanyi, saya merasakan sebuah kekuatan dari lagu itu. Teman-teman, siapa yang punya masalah tangan kiri sebelah kanan sampai jari-jarinya malam ini? Tidak ada? Boleh. Dan when we worship God, ya, Tuhan mulai nyatakan sesuatu yang Tuhan ingin sembuhkan. Amin. Yang punya masalah dengan bagian punggung, terutama sebelah kanan, engkau sering merasa pegal. Kemudian, lihat, when we worship Him, Jesus is here. And when Jesus is here, the healer is here. Amen. Saya percaya Tuhan pasti sembuh. Oke, next. Penghalang penyembahan. Pertama, dosa. Yohanes tadi bilang apa? Allah mencari penyembah benar. Saya nggak bilang bahwa kita harus menjadi sangat kudus. Kalau Paus Fransiskus menulis, saya suka dengan tulisan beliau bicara waktu itu about the holiness, about the sin. Dia bilang, this is the process. Inilah sebuah proses. Pengudusan itu sebuah proses. Nggak terjadi langsung. Tapi dia bilang gini,
setiap kali kau berdosa, datanglah kepada rahmat yang besar itu. Jesus is the grace. Ya, kita masih bisa berdosa? Yes. Saat kita berdosa, mari kita datang sama Tuhan. Tetapi seringkali kita nggak mau beresin dosanya kita. Itu yang membuat kita menghalangi kita menyembah Dia. Sebab Tuhan kudus. Sedikit pun dosa kita disampiri Tuhan. Nah, maka itu di dalam sebuah doa, seringkali Tuhan ingatin saya apa yang saya buat, apa yang sudah saya lakukan. Kalau Tuhan udah kasih tahu saya itu, oh saya tahu ini harus diberesin. Ya, dosa merupakan sebuah penghalang, tetapi ada rahmat yang besar. Jangan takut, datang kepada rahmat itu. Perempuan Samaria ini berdosa, tapi Tuhan sedang bicara penyembahan sama dia. Perempuan yang menyekat kaki Tuhan dan memecahkan pualam yang isinya minyak wangi itu, lalu menyekat kaki Yesus dengan rambutnya, itu perempuan benar atau berdosa? Dosa. Tapi dia datang memberikan yang terbaik, karena membuat orang Israel, rambut perempuan itu sangat berharga, mahkota. Tapi dia hari itu yang ada seorang pelacur, dia datang sama Tuhan, dia beri yang seluruh hidupnya, walaupun hari itu dia masih berdosa, tapi Tuhan menerima penyembahan itu. Amin. Lihat hatinya. Oke, next. Kuasa gelap. Orang yang masih pegang kuasa gelap itu nggak bisa hampiri tahta Tuhan. Dia sangat tidak nyaman. Ya, saya percaya di ini tidak ada yang kuasa gelap ya. Mungkin kulitnya saja yang gelap. Ya, tak bisa. Ya. Oke. Next. Gambaran diri yang buruk. Teman-teman, kita menyembah tadi ayat Yohanes yang Bapa. Setan tahu kalau kita bisa mempunyai sebuah gambaran Bapa yang benar, maka hidup kita aman. Karena kita bisa hampiri Bapa kita dengan begitu dekat. Ya, anak saya itu kalau dia mau nempel, kalau dia mau peluk, dia nggak bilang gini, papiku yang terhormat, enggak. Ya, wahai papi bukan. Dia akan datang, hehehe. Ya, kalau dia datang juga ke istri saya juga seperti itu. Karena apa? Dia tahu siapa bapaknya. Nah, setan merusak dua sisi dalam kehidupan manusia. Yang pertama, dia rusak gambaran seorang bapa di dalam keluarga. Maka itu kenapa banyak orang tidak dapat menyembah bapa, karena dia punya gambaran bapa yang rusak. Waktu dia bilang papa, ternyata papanya itu tukang pukul, papanya itu tukang cuci, papanya itu tukang main perempuan, papanya pernah tinggalin dia, mungkin tinggalin mamanya, keluarganya, papanya do bad things banyak banget. Sehingga waktu dia bilang Bapak, gak mudah. Teman-teman, Anda perlu mengampuni Bapak. Yang kedua, yang setan rusak adalah gambaran diri kita. Seringkali mungkin kita dengar Papa kita, keluarga kita bilang gini, kamu nih dibanding semuanya paling bengak kau tuh lah. Kita mulai pikir, I'm stupid, silly, dumb, bodoh, buyang dan sebagainya. Ya, lalu kita mulai sering dengar bilang, sebenarnya Papa gak suka sama kamu. Kamu itu kalau gak seperti kamu bukan anak Papa. Kita mulai rusak dengan gambaran-gambaran seperti itu, yang akhirnya membuat kita merasa tak berharga sama Tuhan. Bagaimana kita mau datang kalau kita punya gambaran diri yang rusak? Anda perlu berdamai dengan dirimu sendiri. Kalau
tadi Anda perlu mengampuni Bapakmu, yang ini Anda perlu mengampuni dirimu sendiri. Dan bilang dengan dirimu sendiri, mau jelek, mau hidup mancungnya ke dalam, mau lihat muka aja di kaca juga males. Bilang dengan dirimu sendiri, I'm the God's masterpiece. Saya ciptaan paling berharga, saya ciptaan paling mulia. Ya, Anda perlu ngomong dengan dirimu sendiri, saya diberkati, saya dikasih Tuhan, saya dicintai Tuhan. Teman-teman, saya mau dengar Anda ngomong tentang dirimu sendiri malam hari ini. Coba ngomong sekarang dengan dirimu sendiri. Johan, kamu itu saya bersyukur dengan trademark seperti ini, ya. Silakan ngomong dengan dirimu sendiri. Johan atau Arta, walaupun kamu hitam, tapi ya, kamu dikasih Tuhan. Oke, yuk, mari kita ngomong dengan diri kita sendiri. 3, 2, 1. Sebut nama. I'm precious, I'm my beloved. Ngomong apa yang ada rasain sama dirimu sendiri. Yuk, come on. Kok gak ada yang ngomong? Anda gak yakin dengan dirimu sendiri? So, saya mau dengar itu malam hari ini. Terlebih Tuhan mau dengar. 3, 2, 1. Ngomong tentang dirimu sendiri. Emang sebut. Ternyata nggak mudah kan? Nggak mudah kan? Ya, nanti ada retrasasi fisik semua ya. Anda perlu melihat dirimu seperti Tuhan melihatnya. Tuhan gak pernah lihat engkau jadi orang yang jelek. Tuhan gak pernah lihat engkau orang yang gagal. Tapi Tuhan melihat engkau adalah yang sangat berharga di matanya. Amin. Dan saat kau mengerti itu, berarti kan kau datang kepada Bapamu.